about pedigree. The first team to win this competition twice. Portugal are the Nations League winners for 2025. Kita semua tahu seberapa hebat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka bukan hanya pemain sepak bola, mereka adalah fenomena yang menciptakan narasi besar melampaui pertandingan itu sendiri. Jutaan orang terpaku di layar bukan hanya untuk menyaksikan keindahan permainan, tetapi juga untuk menyelami kisah di baliknya. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang mencetak lebih banyak gol? Siapa yang meraih lebih banyak trofi? Tapi, mari kita jujur, sepak bola bukan hanya tentang deretan gol yang fantastis, bukan pula sekadar tentang siapa yang mengangkat piala dan siapa yang pulang dengan tangan hampa. Dari pertandingan final Portugal versus Spanyol kemarin, saya merasakan sebuah panggilan. Etika kita sebagai penggemar sepak bola perlu berbenah menjadi jauh lebih baik. Mengapa demikian? Mari kita selami bersama dalam video ini. Portugal versus Spanyol. Dua tim raksasa dengan sejarah panjang yang memukal. Pertandingan final Nation League kemarin adalah tontonan yang mendebarkan, panas, ketat, dan penuh ketegangan hingga menit terakhir. Namun bukan aksi di lapangan hijau yang paling menyita perhatian saya. Yang membuat saya berpikir keras adalah apa yang terjadi di luar lapangan. Media sosial, platform yang seharusnya menjadi ajang diskusi sehat, justru dibanjiri oleh komentar-komentar yang syarat amarah, ejekan, dan kebencian. Lamine Yamal pun menjadi sasaran empuk. Ini adalah cerminan yang menyakitkan dari budaya penggemar yang semakin merosot. Coba bayangkan, Lamine Yamal hanyalah seorang anak berusia 17 tahun yang sedang berjuang keras di panggung dunia yang paling gemerlap. Dan hanya dalam satu malam, ia menjadi sasaran hujatan tanpa henti. Dihujat karena gagal mencetak gol, diserang karena dianggap tidak sehebat yang orang harapkan. Apakah ini karena Yamal sering melakukan selebrasi provokatif atau sering mengalahkan klub favorit para penggemar lain? Atau mungkinkah masalah sebenarnya ada pada diri para penggemar itu sendiri? Sama seperti pemain muda lainnya, Yamal sedang dalam fase penting mencari jati dirinya di dunia sepak bola profesional. Padahal, sejujurnya, siapa di antara kita yang sudah benar-benar memahami tujuan hidup di usia 17 tahun? Seringkali ejekan datang dari rasa rendah diri atau iri hati. Alih-alih mengkritik secara objektif, yang muncul justru celaan. Sportivitas, menghargai lawan, dan mendukung tim tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Perbedaan pendapat itu wajar, bahkan diperlukan untuk diskusi yang sehat. Namun saat kita kehilangan etika, kita sesungguhnya kehilangan makna terdalam dari menjadi seorang penggemar sejati. Kita melupakan bahwa di balik setiap seragam ada manusia dengan perasaan dan impian. Penggemar, pada dasarnya, adalah cerminan mentalitas suatu bangsa. Cara kita bersikap, baik saat tim kita meraih kemenangan gemilang maupun saat kita harus menerima kekalahan, mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jika mental kita rapuh, mudah marah, mudah tersulut emosi, maka sepak bola bisa berubah menjadi ajang permusuhan. Menjaga dan melindungi calon bintang sepak bola adalah hal yang sangat krusial. Ini bukan hanya tentang satu atau dua pemain, tetapi tentang kunci keberlangsungan dan daya tarik olahraga ini dalam jangka panjang. Sejarah sepak bola telah mencatat persaingan-persaingan besar yang menginspirasi, dari Pele versus Maradona hingga Messi versus Ronaldo. Rivalitas ikonik ini adalah investasi berharga. Mereka memastikan sepak bola tidak akan pernah kehabisan ikon yang mampu menginspirasi dan memikat dunia.
Dampak dari rivalitas bintang ini begitu besar, mampu mendorong kemajuan sepak bola global ke tingkat yang lebih tinggi. Bakat-bakat muda seperti Lamine Yamal, Endrick, Arda Güler, dan Doe seringkali menjadi pusat perhatian media, penggemar, dan bahkan sponsor sejak usia dini. Di usia mereka yang masih remaja, tekanan yang sangat besar ini bisa menghancurkan rasa percaya diri mereka. Mental mereka bisa sangat lelah, bahkan hancur, karena ekspektasi yang terlalu tinggi dari publik. Sebagai penggemar, menjaga bibit superstar sepak bola bukan hanya tentang permainan itu sendiri, tetapi tentang membina karakter mereka, melindungi masa depan mereka, dan membangun warisan yang akan mereka tinggalkan. Namun, keputusan itu sepenuhnya kembali kepada kita, para penggemar. Ingin menjadi penonton yang membakar semangat atau justru membakar emosi? Mau menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi bagian dari masalah? Setiap komentar, setiap tindakan kita memiliki dampak yang signifikan. Percayalah, sepak bola juga merupakan media yang luar biasa untuk pendidikan karakter. Asalkan kita mau belajar dari setiap pertandingan, bukan hanya terpaku pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, etika bukan hanya soal seperangkat aturan yang harus ditaati. Etika adalah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya di dalam dan di luar lapangan. Jika Anda percaya bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir, jika Anda percaya bahwa integritas adalah segalanya, maka like video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mari bersama-sama kita jadikan sepak bola tempat yang lebih baik.